Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 29 Agustus pukul 5:41. Ya, masih pagi, pikiran masih fresh. Gue cuman mau menjawab banyaknya pertanyaan yang bertanya ke gua guys ya. Di YouTube ada, kemudian yang DM di Instagram gue juga banyak. Pertanyaannya begini, Bang, porto gue sudah hijau. Beberapa saham yang gue koleksi juga hijau, karena kan sekarang IHSG-nya lagi naik tinggi ya. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa saham-saham yang udah naik. Kayak misalkan ya Indofood. Indofood ada berapa nih? 6.800. Beberapa waktu lalu kita bahas Indofood itu masih di angka 6.025 atau 6.100. Kemudian ada Kalbe Farma ya, beberapa waktu lalu kita bahas dia masih ada di angka 1.500-an. Dan yang lain-lain ada Ro, kemudian Indofood CBP, kemudian Games, ya kan, United Tractor, beberapa waktu lalu kita bahas ada di angka 25.000, sekarang 27.000. Cuman yang aneh ini aja nih Unilever nih. Dia turun nih, ya turun. Ya memang gitulah kinerjanya kan juga nggak bagus-bagus sama. Nah, pertanyaannya begini, beberapa saham juga naik tinggi. Mending taking profit atau average up? Nah, gue mau menjawab aja karena memang banyak yang nanya. Kalau pendapat gue gini guys, ya ini sifatnya adalah pendapat ya guys. Jawaban gue gini, yang A, kalau ini ada beberapa yang udah gue japri juga sih karena dia nanya di Instagram ya gue jawab gitu. Cuman ada juga yang belum gue jawab, mungkin ya lu ya, mungkin yang nonton video ini gue belum jawab sehingga gue buat video ini. Yang A, kalau porsi saham lu masih di bawah 15%, artinya yang udah naik itu masih di bawah 15% dan lu yakin dengan kinerjanya, silahkan average up. Ya, itu jawaban yang A, ada jawaban yang A. Kemudian yang B, kalau porsi saham lu sudah mencapai 15%, lebih baik taking profit atau hold aja. Nggak perlu average up. Jadi, porsi saham lu, misalkan lu megang Indofood, lu punya duit 100.000, portofolio lu totalnya adalah 100.000, ya kan, 100.000 nih total porto. Indofood lu ICBP lu itu udah di angka 15.000. Nah, udah lu jangan beli lagi, jangan average up lagi. Kalau misalkan lu masih yakin dengan kinerjanya, ya udah lu hold aja. Kayak gitu, guys. Tapi kalau misalkan memang udah 15%, ya silakan lu taking profit. Intinya ketika sudah menginjak 15%, ya, porsi saham lu udah menginjak 15%, nggak perlu di average up. Karena gue pribadi jarang melakukan average up. Gue lakukan biasanya ya ketika porsi sahamnya di portofolio itu belum banyak. Misalkan, wah gue baru beli dikit nih. Gue baru beli sekitar eh 5.000 kan berarti 5% kan, ya kan? Nah, gue baru beli 5.000, udah naik. Ya nggak apa-apa, lu average up. Karena porsinya masih 5%. Dan lu yakin dengan kinerjanya bahwa ini saham bisa naik nih dalam beberapa bulan ke depan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan porsi saham lu sudah mencapai 15%, lebih baik taking profit atau hold aja, nggak perlu di average up. Itu yang B. Kemudian yang C, kalau ada kenaikan tidak wajar dari saham lu. Nah ini C khusus nih ya. Jawaban ketiga nih khusus. Kalau ada kenaikan tidak wajar dari saham lu dan lu sudah untung, silahkan taking profit. Apalagi saham tersebut, nah ini nih. Apalagi saham tersebut nggak bagi dividen. Jadi ada beberapa saham ya yang naik nggak wajar. Pasti di dalam pasar, di sebuah pasar dengan kondisi seperti ini nih, dengan kondisi seperti ini, ada aja saham-saham yang kenaikannya nggak wajar. Kalau misalkan ada kenaikan nggak wajar ya, silakan lu bisa memiliki opsi untuk taking profit. Oh kalau gitu nanti sahamnya bisa naik lagi gimana? Ya nggak apa-apa, karena lu sudah jadi pemenang guys. Dengan lu melakukan taking profit, lu udah jadi pemenang, lu udah merealisasikan keuntungan. Jadi lu bukan orang yang rugi, lu tetap untung gitu loh. Cuman memang nggak maksimal, ya nggak apa-apa. Daripada lu mengalami kerugian. Jadi
Kan bisa diukur guys dari hitung-hitungan sederhana. Mana saham yang memang naik karena fundamentalnya, mana saham yang naik karena ya sentimen dan dia lagi naik dengan kondisi nggak wajar. Itu lu bisa lihat sendiri pasti lu bisa lihat sendiri. Jadi kalau lu berada di saham yang seperti itu, apalagi dia nggak bagi dividen, ya nanti biasanya tetap akan roboh, tetap akan jatuh juga. Bisa nggak tetap naik lagi? Ya bisa juga, cuman bijaknya lu mengambil atau taking profit, mengambil keuntungan dulu, kayak gitu. Lu tetap tetap orang seorang pemenang karena lu nggak mengalami kerugian. Yang mengalami yang kalah kan yang mengalami kerugian, apalagi dia cut loss, kayak gitu guys. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, kenapa harus berpatokan di angka 15%? Lah, gua sudah pernah membuat video sebelumnya bahwa biasanya memang makanya ini dari awal gue sampaikan ini jawabannya sangat subjektif karena ada loh teman di subscriber, teman di belanja saham yang megang satu saham doang, dua saham doang, tiga saham doang, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu memang karakter orang beda-beda dan nggak ada yang salah tergantung dari eh, dianya bagaimana. Karena memang gua jawabannya ya kenapa harus berpatokan di angka 15%, karena memang gua biasanya megang 6 sampai 10 saham. 50% saham ada di dividend yield yang besar. 30% saham ada di saham yang sedang bertumbuh. Ya, walaupun mahal valuasinya nggak masalah, tapi dia bertumbuh dari labanya, dari pendapatannya naik konsisten setiap tahun, dari ekuitasnya naik setiap tahun, dari asetnya naik setiap tahun. Mahal nggak apa-apa, growth stock 30% dan 20% saham yang masih di bawah. Biasanya ya yang PBV-nya di bawah 0,9, 0,8, 0,6, 20%. Jadi itu jawabannya kenapa memang biasa kenapa berpatokan dengan angka 15%? Ya karena gue biasanya megang 6 sampai 10 saham. Kalau misalkan megang 6 sampai 10 saham kan biasanya satu saham maksimal dia 15%. Kayak gitu guys, maksimal 15% atau maksimal banget ya bisa 20%. Memang terkadang ada sih yang gue yakin bisa sampai 30%. Ya cuman jangan diikuti sih kalau gue ya, karena itu terlalu berisiko. Gue benar-benar masuk ke saham itu kalau memang yakin banget, apalagi waktu harga komoditas lagi tinggi-tingginya. Ya saham gue dipenuhi dengan sektor batubara, itu hampir 100% sektor batubara. Dan mungkin lo juga begitu. Cuman dengan kondisi-kondisi yang seperti itu sangat beresiko. Tetap gue menyampaikan diversifikasi ke 6 sampai 10 saham. Dan kalau misalkan diversifikasi 6 sampai 10 saham, ya ketemunya angkanya 15%. Kayak gitu, guys. Karena sekali lagi guys ya, ini sifatnya subjektif dan berbagai macam karakter itu ada di Indonesia, di pasar modal Indonesia. Semua orang punya kesibukan masing-masing dan semua orang nggak bisa menerapkan metode yang sama. Ada juga kenalan gue yang memang sekarang lagi berlayar, ya. Dia pekerjaannya berlayar. Terkadang bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan di rumah. Kemudian nanti bisa berlayar berapa bulan gitu. Nah, karena dia nggak bisa mantengin market, ya udah dia masukin ke saham-saham yang berdividen gede. Dia nggak perlu pusing mikirin. Dia paham dengan kondisi sebuah perusahaan, tapi ketika dia lagi berlayar gitu, itu nggak bisa dipantau. Jadi dia harus masuk dan diversifikasi ke saham-saham yang berdividen besar. Nah, itu kan sebuah karakter dari orang juga kan. Ada yang bisa memantau market juga dari pagi sampai sore, ya dia cepet mainnya kayak gitu, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.